Halo guys, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube aku, Eli Melinda. Nah, buat kalian yang baru mampir, jangan lupa di like, subscribe, dan komen di bawah. Kita mau jawab pertanyaan dari YouTube dulu ya. Yang YouTube kemarin. yang kemarin yang gampang banget masuk Bina BNI. Benar. Jadi kita mau jawab di YouTube dulu, abis jawab di YouTube baru langsung yang tar yang di IG, Telin. Karena banyak juga nanya ke IG pribadi, langsung nanya ke aku sama ke Telin, dan banyak juga nggak kejawab. Itu karena bukan kita yang sombong, tapi emang sama-sama punya kesibukan masing-masing. Tuh. Nah, yang pertama dari Andre Firmansyah. Maaf, mau tanya dong, kalau buat lulusan S1 batas umurnya berapa? Batas umurnya, setahu aku itu kelahiran 95, yaitu berarti 25 tahun. Itu buat semua sih, maksudnya mau SMA, mau S1, D3, pokoknya yang Ya, 95. Nggak cuma yang S1 aja. Ya. Terus yang kedua, udah jelas ya? Jangan dari pertanyaan yang Kalau misalkan sama. ada pertanyaan yang sama, aku nggak jawab karena udah ada Perwakilan pertanyaan. Terus yang kedua dari Santi Kartika, aku lagi ikut daftaran Bina BJY Teh, semoga bisa jadi warga Bina BNI. Amin. Nah, semangat. Oke, semangat. Kamu harus banyak cari informasinya, terus rajin membaca aja deh. Ya, benar. Yang ketiga dari Zahra Amanda. Halo Kak, kalau tinggi aku 145 cm, bisa selanjutnya Bina BNI nggak ya? Soalnya aku baru dapat email interview, Kak, mohon bantuannya. 145 untuk cewek sih minimal 155 ya, say. 105 semana? 145 semana? Aku udah Telin berapa? Aku 160-an. Tuh, Telin aja sama aku ya segini aku nih. Kan ya. Gitu. Soalnya temen kemarin yang terakhir itu ada yang DM aku cuma kurang 2 cm, kalau salah itu nggak lolos. Soalnya kan diukur juga tinggi badannya. Nah, pertanyaan yang ini masa tinggi, kalau udah nanya lagi berarti udah jelas ya. Gitu. Terus yang berapa nih? Keempat. Yang keempat dari Despirarer. Maaf Kak, mau tanya, saya dapat SMS untuk Bina BNI. Bingung itu tuh interviewnya gimana? Nah, untuk SMS-nya, kalau SMS itu ada bacaan BNI, itu benar, itu ya benar dari BNI ya. Itu kalau nomor telepon itu jangan, kalau nomor ya, telepon jangan hati-hati. dihilangin. Tapi kalau udah langsung ada bacaan BNI-nya itu beneran dari pusat BNI-nya. Dan itu kan kamu daftarnya BNI mana? Terus wilayah mana? Kalau emang WJY pasti tuh di Jakarta interviewnya. Benar. Kayak gitu. Ntar berarti kan pasti hari nanya lagi nih tentang interviewnya, berarti nanti kita sekalian aja ya. Berarti yang tentang interview ntar aja dulu. Kak, aku mau nanya dong, si kakak yang cowok ada tes kesehatan nggak? Jadi gini, pas aku kan kemarin pandemi itu nggak ada tes kesehatan secara langsung datang. Biasanya kan teteh itu ada ya langsung ya? Langsung dari datang. disediakan sama BNI-nya, karena BNI kebetulan juga punya klinik sendiri. Nah, kalau pas waktu itu kan nggak ada pandemi kan, jadi masih bisa kumpul-kumpul atau cek kesehatan pun nggak ngeri lah. Gitu. Kalau pas aku tuh cek kesehatan dari kita sendiri, jadi ngeceknya tuh MCU-nya MCU sendiri gitu, maksudnya pribadi mandiri jadinya. Jadi kita bawa hasil sendiri gitu. Ya. Kita tuh minimal 14 hari ya. 14 hari berlakunya. Dari kita ngecek kesehatan kita 14 hari itu masih berlaku. Ada tambahan juga kan karena ini COVID, jadi kita ada tes rapid test. Jadi gitu, wajib. Mungkin sama, ada rapid pasti sih kalau kayak gini. Jadi dihindari untuk tes kayak langsung gitu. Iya. Jadi kalian bawa masing-masing untuk tesnya gitu. Nah, interview juga kan ini yang WJY kan itu juga di tes Selasa, ada waktunya, nggak langsung semua, nggak, karena kan menjaga protokol juga ya, jadi nggak boleh rame-rame mungkin kayak gitu, jadinya social distancing. Iya, jadinya ntar yang buat hari ini segini gitu, dibatasi. Jadinya tuh kita semua di sini protokol kesehatannya masih berlaku. Maupun di wilayah kerja sama di tes juga. Selanjutnya dari Vivi Oktasa Fitri. Kak, kalau untuk yang kuliah kelas karyawan bisa nggak ya daftar Bina BNI? Bisa banget, kalian bisa banget kuliah sambil kerja di sini, magang di sini maksudnya. Itu nggak apa-apa sekali, banyak kok ada. Kalau kalian bisa atur waktunya dan ngerasa emang kalian sanggup ngejalanin kerja sambil kuliah, ya nggak masalah. Gitu. Tapi pasti ntar ada nanya lagi, kalau misalkan aku masih kuliah, apa boleh bisa masuk? Kayak gitu. Bisa, jangan nanya lagi ya, saya itu bisa. Tapi pasti nanti ditanya kayaknya sama pasti interviewer deh, pasti ditanya. Kamu lebih milih kalau kemarin ada yang, soalnya pas aku lagi interview juga ada yang masih kuliah, jadi tanya mau pilih kuliah atau pilih kerja.
Nah, cari jawaban yang paling tepat deh. yang paling tepat. Kalau misalkan jawabnya saya belum mau kuliah gini-gini, ada alasannya tuh kayak prefer banget, coba aja. Terus selanjutnya dari Hana Karina, Kak mau tanya itu dari ribuan pelamar dan diambil berapa orang ya Kak? Nah ini nih. Ini dia, itu kita nggak bisa mastiin say, tergantung kebutuhan cabang. Kalau misalnya yang ngelamarnya 100 butuhnya 100 bisa jadi keterima semua. Bisa. Tapi kalau misalnya ada 1000 pelamar cuma butuhnya 50, ya udah 50 itu buat kebutuhan cabang sebenarnya. Pengalaman talent kemarin berapa yang? Aku kebetulan kalau aku itu cuma sedikit. Aku itu pelamarnya sekitar 300-400 orangan. Nah, yang dipilih itu yang benar-benar kepilih itu 30 orang, 35 lah ya. 35 batch aku. Yang kaget tuh aku nih. Iya. Bu. Di waktu itu posisinya sebelum pandemi ya. Itu ada 3.000 pelamar. Tidak kurang lebih 3.000. Yang dipilih. Bayangin. Yang masuk sekitar berapa ya? Ada 90-an. Bayangin. Ya gitu biasa. Tuh, tergantung jadi, kebutuhan. Kita nggak bisa ngejawab spesifik ya. Ini yang berapa? Itu tergantung pengalaman. kebutuhan. Sudah pengalaman juga gitu maksudnya. Jadi nggak bisa bakal segini. Itu aja talentnya 30. Aku berapa ya? 90-an atau berapa gitu, lupa deh. Segitu. Jadi dari 3.000 tadi potong lagi. Potong. Setiap setiap tes tahapan. itu potong gitu. Sampai yang dibutuhkannya sih. Berapa gitu. Betul. Dan diambil yang paling bener-bener. Ya kayak Masuk jadi kualifikasi. Itu dia, makanya kalau udah masuk sini harus benar-benar ditekuni lah ya. Itu dia. Selanjutnya dari aku dan kamu, aduh, semuanya aku dan kamu. Kak, emang giginya nggak boleh bolong? Coba. Giginya nggak boleh bolong, ya nggak boleh sih. Ya nggak boleh sih. Nggak boleh. Jorok. Tapi kan itu masih bisa ditutupin ya. Kalau masalah itu kan hal sepele ya, masih kamu kalau misalnya emang giginya bolong bisa dicabut atau enggak bisa ditambal dulu kalau belum parah. Itu kan masih banyak caranya kayak gitu. Bener, modal dikit lu. Kakak selanjutnya dari Alvina Pramesti. Kamu tanya dong, aku kan udah drop CV awal Juli. Ini udah terjawab ya sebenarnya. Cuma jawab lagi deh. Kak, mau tanya dong, aku kan udah drop CV awal Juli, tapi kira-kira efektif nggak ya atau daftar online aja? Daftar online lah, karena WJ itu nggak ada yang nerima drop CV. Kalau untuk khusus di WJ itu nggak ada. Semuanya online. Dan kemarin aku baru banget nih, ada teh yang nanya kemarin di sini di depan. Ada 2 cowok cewek nanya, Kak, saya mau naruh lamaran bisa nggak di sini? Nggak bisa. Itu harus online karena bukan ketentuan outlet, bukan outlet yang nyari kerjaan, tapi langsung wilayahnya gitu yang ininya yang buka lamaran gitu. Jadi bukan dari outletnya, bukan. Jadi nggak bisa drop CV. Itu. Sekarang kan udah zamannya digital lah saya. Terus selanjutnya ada yang ini nih. Ada dari Nurul Amelia. Terima kasih banyak informasinya. Teteh sangat membantu sekali, semoga aku bisa terima jadi Mina Beni. Amin. Nah, yang kayak gini berarti nyimak. Ini nyimak. Dia udah komen tapi terima kasih. Paham. Apa yang disampaikan gitu loh. Iya. Makasih ya. Makasih. Semoga sukses. Siapa Nurul ya? Nurul Amelia. Selanjutnya dari Daymas Mat. Psikotesnya online. Psikotes online-nya itu soalnya apa aja, Kak? Jenis tesnya. Yang online kamu lah. Oh ya, online ya. Kemarin singkat aku nih, soalnya udah lupa banget, udah lama banget. Aku tuh nih ya, tahap aku tuh lama, serius deh. Dari Februari ya kan ya? Ayo, 3 kali. Februari sampai bulan Juli, tuh bayangin aja. Makanya aku rada-rada lupa. Jadi yang singkat aku nih, ada hitung-hitungan sama ada persamaan kata, kayak misalkan PT sayang kamu. Nah, terus sebelahnya ada PT sayang kamu. Tapi dicari yang mana? Itu yang kata-katanya itu yang benar, kayak sayangnya S-nya kecil atau A-nya gede. Nah, sebelahnya itu yang mana yang benar kayak gitu. Cara penulisannya. Iya, cara penulisannya. Aku tuh kemarin kayak gitu. Terus ada hitung-hitungan, itu hitung-hitungan juga. Bener-bener hitungan ada yang sama, jawabannya sama kayak gitu-gitu tuh. Ada kayak gitu. Sama sih kalau kata aku psikotes mau online maupun enggak sama pasti, kayak gitu. Pasti ada hitung-hitungan, Ya kan? ada persamaan kata. Semua anonim ya namanya. Semua perusahaan sih hampir sama ya. Hampir sama, psikotes sama ya. Karena kan emang perusahaan semua kan lihat ketelitian, kecekatan dan ketepatan. Sebenarnya itu sama aja itu. Kak, mau tanya dong, background pendidikannya sama masnya apa?
Aku S1 administrasi publik, nggak nyambung banget kan publik lo politik, nyampainya ke perbankan, tapi nggak apa-apa. Kalau aku SMA ambil SMA, IPS. Tapi sempat kuliah di penerbangan. Udah. Ciao. Ciao. Udah yang lanjut ya. Feb Pradipta TV. Aku Rabu besok interview user Kak di BNI Matraman. Aku apply di BNI Wijaya. Dan aku ya. Semoga sukses. Semoga terima nanti dan jadi bagian BNI. Amin. Semoga bisa ketemu di Kerawang juga. Nggak mau kali dia kali. Jauhan. Tina Nurlita, besok aku dapat panggilan tes lewat Zoom. Gila deg-degan. Lewat Zoom? Tesnya lewat Zoom. Aku juga nggak tahu nih, tapi Baru lagi ya? iya, nggak tahu juga nih. Soalnya juga kemarin di DM ada yang nanya, katanya ada forum diskusi grup. Sumpah aku bukannya maksudnya yang nggak tahu ya. Aku nggak tahu nih. Maksudnya ya emang mungkin nggak tahu dari wilayahnya Mas. Katanya sih wilayah Bandung, cuma aku nggak tahu dah. Ya mungkin emang kayak gitu. Aku juga nggak. Maksudnya kalau aku nggak ada mungkin kemarin. itu cara baru Iya, lagi. cuma tapi nggak tahu juga. Cara baru lagi di di pandemi kayak gini. Kalau misalkan pertanyaan kayak gitu, aku tuh nggak tahu karena bukan wilayahnya juga bukan, atau emang ketentuan dari sananya gitu kan. Jadi beda-beda setiap gitu. wilayah, setiap cabang itu penentuan caranya beda. Kali, ya. Sampai ke tes interview aja beda. Gitu. Jadi kita nggak bisa spesifik Iya, maksudnya ya. Jadi yang jawab yang aku tahu aja nih ya. Maksudnya kalau misalkan salah ya dibenerin. Dikoreksi gitu. aja. Koreksi. Belepetan nih. Baru bocah Tambun. Oke, terus dari Aulia Makfirotul, ini udah dijawab sama Tete juga, cuma dijawab lagi. Kal, website untuk daftar Bina BNI apa ya? Di BNI WJY pantengin aja situ. Itu pokoknya lengkap. Nah, cus aja langsung jawab Langsung. pertanyaan lagi. Kak, aku baru saja dapat SMS lolos Bina BNI via Zoom, bagi tipsnya. Tuh, Aku banyak nggak banget. Nggak tahu. Nggak tahu ya kalau masalah Zoom itu kita kan Soalnya nggak ngerasain ngerasain. di posisi seperti itu, kayak Zoom tuh kayak gimana. Cuma paling kalau memang interview ya, Ya, sama sama aja. Kayak pertanyaan pribadi gitu. Pengalaman sih Pengalaman. kayak interview itu kayak lebih kayak background kita, latar belakang belakang. kita, terus pengalaman kita, pendidikan kita, terus kamu udah pernah kerja atau belum, kayak gitu paling. Hobi dan prestasi kamu tuh apa? Gitu aja sih paling kalau untuk interview yang pertama ya. Nah, ini pertanyaan di YouTube udah habis ya. Pertanyaan di YouTube, nah berarti selanjutnya pertanyaan yang di Instagram. Jadi ini Instagram aku dulu ya. Nanti di Instagram Telin. Ini yang pertama deh. Ini ya. Ini. Belum. Aku nolin dulu ya guys. Mau ngenolin kas dulu, nanti kita lanjut lagi. Udah, aku jawab dulu aja. Ya udah sana, jawab dulu. Nih, dijawab sama Bian dulu. Nih ya, aku jawab pertanyaan dari Norasi Tanggang. Halo Kak, aku mau tanya, pas interview Bina BNI yang ditanya seputar apa aja ya? Nah, ini pertanyaan yang banyak banget ditanyain, sumpah. Ini bukan sekali dua kali. Karena emang mau interview user kali ya, jadinya aku udah kepo gitu. Padahal udah banyak dijelasin juga di YouTube, banyak juga channel-channel YouTube yang jelasin tentang interview kayaknya. Cuma ini kan menurut pengalaman aku aja ya. Jadi aku jawab nih. Interviewnya itu pertama perkenalan diri. Mau dicontohin nggak? Ya, coba. Tapi gimana interview pertama? Aku sih kalau ingin juga nanti aku sih. Enggak, sebenarnya dari wilayah itu. Iya, apa namanya? Kenapa? Orangnya apa sih? User. User. Misalkan nih, Misalnya aku usernya ya. Kamu dulu ntar baru aku. Ya. Kamu aja yang lebih pengalaman. Ya udah nih, ya. Ya, aku Kalau ceritanya user ya. Misalkan gini. Kan kita pengenalan gini diri. Kalau kemarin aku tuh di belakangnya ada nomor-nomor di sini. Iya, sama. Sama ya kan? Iya, Ada nomor-nomor. Iya, ceritanya dia usernya aku Ya. pelamar ya. Kalau duduk. Nih, set. Kan ya. Aku sih nggak gitu dapat nomor, aku ceritanya nomor 10. Iya. Nomor 10 coba perkenalan diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tahu. Maksudnya ini buat gambaran Baru sini aja ya. Iya, Kita ini baru sini aja ya. buat gambaran Biar dia aja. tahu ya. Kalau misalnya salah ataupun kurang berkenan, ini kurang. Gambaran aja biar kamu, oh ternyata seperti Kayak ini. gitu, Gitu. Walaupun bercanda tapi ini nggak bercanda, maksudnya. Iya. Nanti Aku soalnya kalau ngeliatnya suka pengen tahu terus. kita harus sini aja nih. Aku nanya sama kayak ini ya. Ya. Oh, nomor 10. Ya.
Selamat siang, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Elima Linda. Asal saya dari Bekasi. Tahun kelahiran saya 13 Mei 1996. Pengalaman organisasi saya yaitu di himpunan mahasiswa jurusan bagian kesenian. Gitu. Terus hobi saya. Coba ya Hobi saya yaitu misalnya modeling atau badminton atau olahraga dan sebagainya. Prestasi yang pernah saya dapat yaitu juara 3 modeling, terus misalnya juara 1 lomba badminton sekampus, misalnya kayak gitu jawabnya. Terus pengalaman. Biasanya gini, hobi kamu apa? Modeling. Coba contohin dong modeling kayak gitu ya kan? Tapi kalau aku sih enggak. Oh, gitu. aku ya. Itu masing-masing beda-beda ya. Beda itu dia. Misalnya, ya modeling. Kalau ya gitulah. Kalau nyanyi, nyanyi. Nanti kayak gitu, aku kayak gitu terus kemarin. deh ya, lanjut misalnya modeling juara 1 badminton universitas misalnya. Terus pengalaman kerja di mana? Pengalaman kerja saya sebelumnya jadi customer service di Indosat, terus pendidikan terakhir S1 jurusan administrasi negara. Terima kasih. Bukan kelebihan kekurangan kan ya enggak? Kalau kelebihan kekurangan itu enggak sih, biasanya kelebihan kekurangan itu di psikotes. Oh, di psikotes ya. Ya psikotes, terus ditulis di psikotes itu ada kekurangan kamu sama kelebihan kamu, terus habis itu dikumpulin terus di tes lagi interview asesor itu namanya. Nah, tapi kan tadi kan kayak ada masih kayak bercanda karena gimana ya? Beda deh nanti kalau tapi ini relax. harus bener-bener, maksudnya kalau aku sih ngapalin kayak gitu aja, aku ngapalin misalnya aku catet gitu. Jadi latar belakang kalian, terus hobi, terus prestasi, pengalaman organisasi, pengalaman kerja. Sama diri itu jangan gini diri. Diri jangan. Kayak gini nih, aku diri bener-bener aku catet. Ya, diri itu kayak di tangan sini, diri ngomong kayak. Ya terus kayak baru bawa. Ini apa gerak gitu ya kan? Selamat siang, perkenalkan nama saya Elin Linda. Dari Bekasi, 13 Mei 1996. Apa sih pendidikan terakhir saya yaitu S1 jurusan administrasi negara. Pengalaman organisasi himpunan mahasiswa jurusan bagian ketua kesenian. Terus hobi saya yaitu modeling dan badminton. Prestasi saya yaitu juara 3 modeling se-Bandung misalnya. Kayak gitu. Cukup sekian, terima kasih. Halo, selamat siang Ibu Bapak, sama nama saya Riana Muhammad Dinandar, umur saya 19 tahun. 19 tahun, lu yakin nggak dia 19 tahun? Pendidikan terakhir saya sekolah menengah atas di Tambun, SMA 5 Tambun. Hobi saya bermain voli, prestasi main voli saya sudah mencapai desa. Kayak gitu. Kayak gitulah, kayak gitu. Itu yang formalnya pokoknya guys. Dirinya itu jangan Enggak, kalau misalnya itu pas di tes user aku nggak dites tuh kayak misalnya modeling kayak mana. Cuma pas perkenalan di sini itu baru masuk. Kan kita anak-anak baru nih, berlima aku ke BC ada 5 di Kerawang. Terus pas modeling, beneran lah itu namanya Kerawang dikumpulin terus suruh jalan karena modeling. Terus kan yang teman-teman gua ada yang poli, ada yang apa itu suruh praktekin. Poli gitu-gitu ya. Iya. Kerjain kali ya anak baru. Nah, jadi kayak gitu gambarannya. Ya. Cuma nanti relax aja, santai. Kalau tadi kan aku karena gagap gitu, jangan gagap atau gimana, santai aja, relax. Dibentuk nih sebelum masuk, kan udah tahu nih gambarannya seperti itu. Dibentuk dulu nih. Aduh, gue bakal ngomong apa ya? Nah, terus gini, aku mau kasih gambaran lagi buat psikotes. Mungkin nanti, buat yang nanti nih yang udah melewati masa pandeminya, itu psikotesnya kan tertulis. Terus kan ditanya tuh ada kekurangan sama kelebihan kita tuh ya. Nanti pas itu, nanti ditulis tuh psikotes. Setelah kalian lolos psikotes, nanti tes lagi nih, interview asesor itu bakal ditanyain. Nah, baru itu jadi, dalam banget ya, itu dalam banget ya. Jadi apa yang kalian tuangkan itu dipertanggungjawabkan lagi, ditanya lagi bener apa enggaknya gitu kan ya. Terus kalau itu kayak suruh ngegambar orang, digambarin umur berapa, itu orangnya lagi ngapain, aktivitas, nanti ditanyain. Oke. Lanjut ya, berarti pertanyaan yang tentang interview udah jelas. Bentar. Terus kan aku lagi tuh ngegambar mama lagi nyiram pohonan. Iya benar. Iya seriusan. Aku disuruh gambar, terus aku gambarnya mama lagi nyiram pohonan. Terus ditanya sama yang tes asesor, kenapa ini siapa dan lagi ngapain, umurnya berapa? Ini mama, aku bilang gitu. Umurnya misalnya 40 tahun lagi nyiram pohonan. Kenapa gambarnya mama? Iya, soalnya aku cuma tinggal sama mama gitu. Soalnya aku tinggal sama satunya mama, jadi aku kan tiap harinya sama mama. Terus sama aktivitas mama kayak gitu, suka nyiram tanaman kayak gitu. Bawa angkat tuh.
Nah, gitu guys. kayak gitu. Tapi kalau misalkan aku pas kemarin nggak ada, karena mungkin mau Dia kan gambarnya ngeputer. mau gambarnya gimana gitu ya kan. Hmm. Gitu aja sih. Tapi kalau pas aku kemarin tuh waktu ada kan ada detiknya tuh. Jadi itu yang takut banget sebenarnya. Takut kehabisan Error. waktu gitu. Satu takut error. Dan jaringan. Jaringan pokoknya nanti pas online, kalau kalian tesnya online, jaringan harus on bener-bener terus. on deh. Itu udah kejawab semua. Dari Sebenarnya tim pertanyaannya psikotes. hampir rata-rata sama, banyak yang kembaran. Jadi kita ngebacain semua, paling pertanyaan yang sama-sama Yang gitu. sama udah kita jawab, jadi nggak jawab lagi. Good luck ya guys yang mau tes di bulan ini. Semoga kalian lolos. Semoga bisa ketemu kita. Ya. Aku aja ketemu Teli. Yo yo yo. Dadah.